Kamu teh keterlaluan. Udah punya anak, punya istri. Masih saja godain cucu, entin, dokter Clara. Entin itu janda. Janda itu cocoknya sama Duda. Dokter Clara itu ilmunya tinggi. Orang pintar. Orang pintar cocoknya sama orang pintar juga. Percuma kamu kejar. Tidak bakal dapat. Daripada ngejar yang mustahil. Saya dibawakan oleh-oleh banyak. Padahal saya tidak minta. Minta maaf Pak Ustadz. Nggak sempat cari oleh-oleh buat Pak Ustadz. Habisnya teh buru-buru. Iya, Esi juga tidak sempat. Tapi disempat-sempatkan. Iya, nanti kalau ada yang pulang, titipin buat Pak Ustadz ya. Em suka begitu. Kayak jadi risih kalau dikasih oleh-oleh. Sungkan. Tapi ya, kayak mana ya? Akhirnya saya ambil juga karena dipaksa. Ada apa, Em? Punten Pak Ustadz. Saya teh mau tanya. Oh, tanya yang banyak. Ilmu saya pan tinggi. Mau tanya apa saja, silakan. Saya mau tanya masalah rumah tangga. Apa yang harus dilakukan istri kalau suaminya teh tidak setia? Atau kalau masalah rumah tangga mah saya takut, Em. Saya takut kalau nanti gara-gara saya kamu teh berpisah. Dosa saya besar. Nasihat saya mah, sebelum kamu memutuskan sesuatu, tanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu dulu menikahi Aceng? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kamu tidak cinta sama kamu pun tidak berhak untuk menyakitinya. Kalau kamu tidak cinta, bilang terus terang. Akhiri, pahit memang, tapi itu bagus untuk kalian berdua. Apalagi untuk Em. Coba kamu bicara dengan Pak Ustadz. Masa ngomongnya sama si Kemet? Jangan dilihat orangnya, tapi lihat ilmu yang disampaikannya. Jangankan kita yang ilmu agamanya rendah, Kusoy yang ilmu agamanya tinggi saja nurut sama Pak Kemet. Pastikan Pak Kemet punya sesuatu. Ya tapi kan kamu tahu sendiri, Kum. Dia ilmunya dari HP. Selama memang ilmunya bagus, tidak penting datangnya dari mana. Saya sebenarnya kepengen tinggal di rumah jompo. Saya juga. Di sana enak. Ada yang ngurusin. Nggak dicembrutin. Tapi anak-anak nggak ngasih. Malu. Kita tetap tinggal di rumah. Tapi tidak diajak ngobrol. Kalau saya ngomong, Dedeh bilang cerewet. Kalau saya ngomongin masa lalu, katanya bosen. Di panti jompo enak. Banyak kawan, ada yang ngurusin, kita bisa curhat masa lalu. Mereka bilang tidak mau dicap anak durhaka kalau kita ditaruh di panti jompo. Padahal di sana enak. Jang, kamu teh serius mau nanam modal bulan depan? Serius atuh, Dan? Kalau kamu serius, saya mau bilang sama teman saya. Soalnya ngantri yang mau nanam modal. Jadi harus bilang jauh-jauh hari, Jang. Kita ke warung entin yuk. Enak ngobrol di sana sambil ngopi. Masa ngobrolin bisnis di pinggir jalan? Kayak main-main. Yaudah, yuk. Di satu sisi saya bahagia, di sisi yang lain
Saya teh takut uangnya kurang, Sob. Saya kan harus mulai mikir punya tabungan. Kalau mau maju, mau berkembang, saya teh harus bisa mengatur keuangan. Saya nggak mau kayak dulu, nggak punya modal buat ngerenov rumah. Punya uang bukannya malah enaknya, Kang. Malah bikin pusing. Ya emang gitu, Sob. Begitu punya uang, yang dipikirin teh bagaimana caranya memperbesar kebutuhan hidup sama memperbesar pengeluaran. Kamu teh keterlaluan. Udah punya anak, punya istri. Masih saja godain cucu, entin, dokter Clara. Entin itu janda. Janda itu cocoknya sama Duda. Dokter Clara itu ilmunya tinggi. Orang pintar. Orang pintar cocoknya sama orang pintar juga. Percuma kamu kejar. Tidak bakal dapat. Daripada ngejar yang mustahil. Mending kamu urus yang ada di depan mata kamu. Jauhin Tin, dokter Clara, cucu. Pulang sana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya wah. Em? Assalamualaikum Cek Em. Waalaikumsalam. Kapan datang Cek? Kemarin, Cu. Cucu abis makan siang. Cucu teh mau nanya. Kang Aceh masih suka godain kamu? Masih Cek. Setiap hari malah. Kalau ketemu setiap hari teh ngajakin makan-makan, ngajakin nonton, ngajakin jalan. Malah kalau malam ya dia teh sering datang ke kosan cucu, gedor-gedor rumah cucu. Astagfirullahaladzim. Katanya cemburu itu menakutkan ya? Iya, betul Mang Ocat. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, jika daun yang masih hijau diletakkan di dadanya, daun itu seolah bisa kering karena panasnya cemburu. Itu kenapa dosa syirik menjadi dosa yang tidak terampuni. Karena menduakan Allah. Maaf Pak Ustadz, bisa diterangkan kepada saya apa hubungannya cemburu dengan dosa syirik? Ada waktunya nanti saya jelaskan. Ada waktunya azan dikumandangkan. Sudah masuk zuhur? Azan Kusai? Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak terasa ya, hari sudah siang. Saya pamit dulu ya, mau sholat. Ya. Besok datang lagi ya? Pasti. Besok kita bicarakan agresi Belanda ya. Iya. Mak, saya juga mau pamit, mau nganterin Nek Ijom. Iya. Ya, kamu teh nggak pulang? Enggak, saya nemenin Maeros di sini. Ya udah. Udah jangan banyak ngobrol, nanti sholat zuhurnya ketinggalan. Iya Nek. Mak, permisi. Iya. Ayo Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Nek. Ya, Mak sholat zuhur dulu ya. Kamu nggak sholat? Bentar Mak aja duluan.
Makan kalau dituruti nggak ada habisnya.